Suasana menjadi haru biru oleh tangisan nenek dan kakek di ruang tamu. Sementara Ilham masih terdiam belum paham. Mita berdiri belum mengerti. Maaf kek, nek, apa maksud dari semua ini? Ilham belum paham. Tanya Ilham mulai bersuara. Kakek menghela nafas berat. Nanti kakek jelaskan. Mit, siap-siap kita pulang, ujar kakek. Tinggal Ilham dan Mita berdiri mematung. Kemudian mereka duduk tanpa berkata apa-apa. Tak lama kemudian, kakek dan nenek muncul. Mereka pun pergi bersama dalam satu mobil yang dikendarai Mita. Setibanya di rumah kakek, nenek menjelaskan pada Ilham kalau rumah ini adalah rumah mereka sebenarnya. Rumah yang mereka tempati seminggu yang lalu adalah sebenarnya rumah yang mereka persiapkan sebagai hadiah untuk Ilham sekaligus dengan gerai cuanki. Kemudian, nenek pun mempersilahkan kakek untuk mulai menceritakan kisah masa lalu tentang keluarga anaknya. Kakek mulai menceritakan kisah hidupnya dengan nada sedih. Kakek memiliki seorang anak laki-laki bernama Rustam Malik. Kakek sangat berharap Rustam bisa meneruskan mengelola perusahaan. Rustam menolak secara halus karena Rustam ingin menjadi seorang dokter dan tidak tertarik mengelola bisnis. Sifat Rustam memang teguh pada keinginannya, tidak bisa dipaksa. Hingga pada suatu ketika, Rustam membawa seorang gadis dari desa yang bernama Rohimah. Rustam bertemu Rohimah ketika Rustam sedang melaksanakan KKN di sebuah daerah di Cianjur. Tentu saja, hal tersebut membuat kakek marah, hingga dengan tegas kakek memarahi Rohimah dan melarangnya dekat dengan Rustam dan tidak boleh datang lagi ke rumahnya. Rustam tidak peduli dengan larangan kakek. Rustam dan Rohimah pun menikah disaksikan teman-teman kampusnya. 1 bulan kemudian, kakek dan nenek mendatangi Rohimah ketika Rustam sedang berada di kampusnya. Kakek memarahi Rohimah dan memintanya untuk menceraikan Rustam. Keesokan harinya, Rustam datang ke rumah dan memarahi kami. Kakek tidak terima dan mengusir Rustam. Setahun kemudian, Rohimah melahirkan anak pertama. Kakek meminta pembantu kami yang bernama Bik Tarsih untuk membujuk Rohimah agar menyerahkan bayinya. Tentu saja, Rohimah tidak rela. 2 hari kemudian, Bik Tarsih kembali lagi ke rumah Rohimah. Rohimah pun menyerahkan seorang bayi perempuan. Kakek memberinya nama Mita. 2 hari kemudian, Bik Tarsih kembali lagi ke rumah Rohimah. Namun mereka sudah tidak ada. Kata tetangga dan orang tuanya, mereka pergi tidak memberikan alamat pada siapapun. Yang membuatnya kaget, menurut orang tua Rohimah, sebenarnya bayi yang diberikan pada Bik Tarsih tersebut adalah bayi tetangganya yang ketika dilahirkan ibunya meninggal dunia. Namun karena rasa berdosa pada bayi yang telah diambilnya tersebut, kakek dan nenek merawatnya hingga saat ini. Kakek dan nenek sedih ketika Rohimah menelepon dari tempat yang tidak diketahui mengabarkan bahwa Rustam meninggal dunia. Namun kata Rohimah, sesuai permintaan Rustam, orang tuanya tidak boleh mengetahui di mana dia dikuburkannya. Kakek dan nenek terisak-isak dengan penuh penyesalan. Ilham terdiam dalam kepedihan yang dalam. Sementara Mita seolah tidak percaya dengan apa yang disampaikan kakek. Mita berdiri dan berlari keluar rumah menuju mobilnya dan pergi entah kemana. Suasana jadi sepi, yang terdengar hanya isak tangis. Ikuti kisah seru petualangan Ilham selanjutnya.